Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Vina Perwati. Saya pemegang program PTM di Puskesmas Tema ini. Ibu-ibu kader semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya Bu? Nah Bu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengukuran lingkar perut. Nah, pengukuran lingkar perut ini dilakukan pada semua peserta posbindu yang datang ke posbindu, yaitu mulai dari usia 15 tahun ke atas. Nah, pengukuran lingkar perut ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami obesitas sentral atau obesitas pada bagian perutnya. Nah, obesitas ini juga menjadi tanda-tanda pada beberapa penyakit seperti penyakit jantung dan penyakit diabetes mellitus. Untuk itu, pengukuran lingkar perut yang benar harus dilakukan. Nah, ada dua alat yang kita gunakan untuk mengukur lingkar perut. Yang pertama yaitu meteran pengukur dan juga pena untuk menandai batasan pada saat kita akan melakukan pengukuran lingkar perut. Nah, kita mulai ya Bu, cara pengukuran lingkar perutnya. Pertama-tama kita akan minta pasien atau minta peserta jika memungkinkan untuk menaikkan pakaiannya ke atas. Setelah itu kita mencari batasan tulang rusuk, batasan bawah tulang rusuk sebagai batas atas. Ini lalu kita tandai. Selanjutnya kita mencari batasan bawahnya dengan meraba tulang pinggul. Kita tambah lagi. Kemudian kita cari titik tengahnya untuk melakukan pengukuran lingkar perutnya. Mencari titik tengahnya. Kemudian kita lakukan pengukuran lingkar perut dengan secara mengikat. Maaf ya, pastikan meterannya tidak ada yang pastikan meterannya tidak ada yang terlipat. Ya, di sini hasilnya 86. Kemudian kita catat. Jangan lupa setiap melakukan pengukuran untuk dicatat. Nah, kurang lebih seperti itu ibu-ibu semua, para kader, cara mengukur lingkar perut yang benar. Jangan lupa dipraktekkan dan diperhatikan cara-cara yang telah saya lakukan tadi. Baik ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita ada di sini ya Bu ya. Gimana kabarnya? Baik. Ya, baik semua ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Natalia, biasa dipanggil Natali. Ya. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan gula darah untuk kader posyandu. Di sini kita membutuhkan beberapa alat ya, yaitu alat cek gula darah, pos alkohol, dan juga sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk menghindari infeksi, untuk mencegah infeksi, di mana kita akan sedikit menusukkan jarum ke tangan pasien, lalu akan mengeluarkan darah. Jadi supaya darah tidak terkena dengan kulit kita. Ya Bu, kita mulai sekarang ya Bu ya.
Pertama kita siapkan spoon dan kapas alkoholnya ya. Kita pakai spoonnya. Lalu kita siapkan alat untuk menusuknya. Kita masukkan ya. Lalu kita pasang. Kita ambil sticknya. Lalu kita pasangkan. Setelah dipasang akan keluar tanda seperti ini. Nah, setelah keluar tanda seperti ini, kita lakukan pemeriksaan. Kita oles dulu alkohol swab di ujung jarinya, lalu kita tusuk. Nah, ini nggak kerasa ya Bu ya, seperti digigit semut. Nah, sampai bunyi. Lalu setelah darahnya keluar, kita pencet sedikit, lalu tempelkan di bagian yang ada tanda panahnya ini Bu ya. Tempelkan seperti ini. Nah, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ibu-ibu semua. Nah, bisa ibu mengerti ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apakah ibu bisa melakukannya nanti di posyandu? Ya, baiklah kalau gitu saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu kader semua yang telah hadir di sini. Yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Dr. Firmanita. Saya di sini akan menjelaskan tentang pola diet sehat kalori sehat seimbang. Dan sebelumnya ibu-ibu semua sudah mendapatkan ini semua ya, untuk cara menghitung kebutuhan kalori total ya dalam sehari. Sebelumnya kita jelaskan dulu pola makan diet sehat kalori seimbang itu adalah pola konsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yang harus terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Tujuan dari diet sehat seimbang ini adalah membantu melindungi seseorang dari malnutrisi atau biasa disebut dengan kekurangan gizi serta penyakit tidak menular seperti kencing manis, darah tinggi, kanker, stroke, jantung ya. Kalori sebagai sumber energi. Maka dari itu kebutuhan akan energi dan zat gizi ini tergantung dari umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, iklim, dan aktivitas fisik sehari-hari kita. Sekarang ada soal kasus seperti ini Bu. Seorang Ibu Siti dengan umur 42 tahun dengan tinggi badan 150 cm, memiliki aktivitas fisik sehari-hari yaitu menyapu. Nah, berapakah kebutuhan kalori yang dibutuhkan? Kita hitung dulu KKB-nya ya. KKB kita hitung dari BBI. BBI-nya dari tinggi badan tadi sekitar kurang lebih 45 kg. KKB bisa didapat dari, kalau laki-laki bisa dikali 30 kilokalori, kalau perempuan dikali 25 kalori. 25 kalori dikali dengan 45 maka didapat kebutuhan kalori basal Ibu Siti adalah 1125 kilokalori. Lalu kita bisa mengetahui kebutuhan kalori totalnya dari aktivitas fisiknya yaitu 20%, yaitu menyapu kan. Nah, dengan usia 42 tahun berarti minus 5% faktor koreksinya, maka akan didapat kebutuhan kalori total Ibu Siti adalah 1406,25 kilokalori ya. Dengan begitu juga Ibu harus mengetahui batasan dari konsumsi garam, gula, serta lemak dalam sehari-hari ya, agar bisa diet sehat seimbang. Gula dalam sehari itu cukup dengan 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Nah, garam dalam sehari cukup dengan 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Dan lemak ataupun minyak dalam sehari cukup dengan 5 sendok makan. Ya, sendok makan. Ya, agar semua itu kita bisa terhindar dari apa? Kalau kita kelebihan gula, bisa menyebabkan obesitas dan kencing manis. Kalau kita kelebihan garam, konsumsi garam lama-lama akan bisa mengakibatkan serangan jantung ataupun stroke. Kalau kita kelebihan
kolesterol. Kalau kita kelebihan lemak akan mengakibatkan kolesterol LDL kita yang seharusnya rendah ini akan tinggi. Terus kalau bisa menyumbat pembuluh darah, lagi akan pembuluh darahnya akan terhambat, maka akan bisa menyebabkan serangan jantung ataupun stroke juga. Maka dari itu harus kita perhatikan jumlah konsumsi garam, gula, dan lemak dalam sehari-hari juga ya. Agar biar sehat seimbang, kita harus memperhatikan kebutuhan protein, vitamin, dan mineral juga. Demikian edukasi dari saya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.